kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Mas, kalau soal reshuffle katanya waktu dekat presiden melakukan reshuffle. Reshuffle? Reshuffle apa? Reshuffle kabinet baru. Belum ada. Enggak pernah. Makasih. Halo, selamat malam. Kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan memunculkan spekulasi akan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto melakukan kocok ulang kabinet dan mengefektifkan pemerintahan di periode kali ini. Belum lagi, di tengah sejumlah kasakusuk, Presiden mengundang sejumlah tokoh yang disebut oposisi ke kediamannya untuk berdiskusi. Jadi benarkah reshuffle kelima akan semakin dekat? Sektor apa yang paling memungkinkan diganti? Dan kira-kira siapa kursi yang akan diganti? Dan kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni politisi Partai Golkar Ahmad Irawan. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khairul Mamasumam. Selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Saya bergeser ke sebelah kanan, ada Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan berikutnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Malam. Terima kasih. Dan berikutnya, peneliti senior, analis senior Drone Prit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Dan ada pula, selain 5 orang di studio, ada 1 orang yang bergabung dari luar studio, yakni peneliti senior politik dari BRIN, Siti Zuhro. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Wiwi. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi langsung saja saya ke Prof. Wiwi terlebih dahulu. Ini yang sedang hangat dibicarakan adalah ada sejumlah tokoh yang kemudian Menhan, Pak Syafri Samsudin menyebutnya sebagai tokoh oposisi begitu yang diundang ke kediaman Presiden, yang salah satunya adalah Prof. Wiwi. Jadi kira-kira Presiden apa kegelisahannya mengumpulkan para tokoh ini untuk berdiskusi, Prof? Ya, sebetulnya kita membahas hal-hal yang menjadi concern bersama ya negara bangsa ini. Khususnya kita mempertanyakan bagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikelola sedemikian rupa sesuai dengan payung hukumnya konstitusi tadi itu ya. Dan di tataran praksisnya seharusnya bisa berdampak sangat positif ya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itu sebetulnya yang menjadi isu utama ya. Jadi bagaimana nanti negara ini di pemerintahan baru Pak Prabowo ini ya, ini kan sudah hampir 1,5 tahun, maka ini yang harusnya dikedepankan. Oke. Jangan sampai spesifik dalam hal apa, Prof? Mohon maaf saya potong. Adakah kemudian masukan yang diinginkan untuk efektivitas pemerintah ke depan? Iya, tentu berkaitan dengan itu ya berarti kan sesuai dengan visinya Pak Prabowo ya, yaitu bagaimana memberantas korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, memberantas korupsi kan itu ya. Ini penting sekali, itu berkaitan gitu loh. Jadi kalau tata kelola kita dalam tentunya manajemen untuk kekayaan alam ini tidak benar, lah ini yang sedang diluruskan oleh Pak Prabowo, sedang diupayakan semaksimal mungkin. 12 bulan pertama kemarin itu pasti ada evaluasi, dan evaluasi ini menghasilkan apa kan gitu. Dan itu yang dipresentasikan oleh Bapak Presiden waktu itu, bahwa apa yang sudah dicapai dan apa yang segera ingin dicapai gitu ya. Yang memang perwujudannya tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, memang harus ada akselerasi.
ada percepatan ya, karena masyarakat sangat menunggu. Nah itu yang kita sampaikan sebetulnya, bagaimana mengelola katakan gitu ya, kekayaan alam kita, baik itu tambang gitu ya, baik itu mineral, baik itu gas dan Baik. sebagainya, yang ini dipertanyakan luas oleh masyarakat belakangan ini. Oke, jadi artinya Termasuk berangkat adalah reformasi Polri, itu Oke. satu contoh. Jadi artinya Reformasi Polri. keresahan publik, gejolak publik selama ini dibaca dan didengar pula begitu ya oleh Pak Presiden ya, Prof ya? Sangat Baik. dibaca dan diketahui. Jadi asumsi kita bahwa Presiden tidak tahu itu salah. Oke, Presiden baik. tahu. Prof, saya ingin Iya. lebih spesifik lagi. Jadi artinya kalau memang ada sektor yang dianggap belum maksimal, apa saja yang harus dimaksimalkan oleh Presiden seperti yang Anda katakan dalam pemaparan Presiden, ada tidak kemudian sektor yang dianggap belum maksimal dan kenapa? Apakah kemudian yang ada di sana, yaitu menterinya, dan apakah kemudian soal sistem yang belum baik? Ya, ini termasuk menjadi concern ya. Kita tidak bertanya MBG, tapi dijelaskan gitu ya. Itu yang menjadi ikonnya Pak Prabowo, MBG, koperasi korupsi, koperasi desa itu ya, antara lain. Dan ini yang kita tidak memberikan katakan gitu ya, masukan yang komplit tentang MBG itu. Tapi kalaupun ada diskusi seandainya nanti gitu ya, itu kita ingin mengusulkan agar MBG itu lebih fokus pada masyarakat yang betul-betul the needy, yang Baik. membutuhkan. Oke, Ini yang belum terlontar, tapi Pak Presiden senang dengan praktek pelaksanaan MBG selama ini, meskipun di tataran pelaksanaannya tentu belum perfect ya, belum Oke, baik. sempurna itu. baik. Sebelum saya lebih dalam lagi kepada Prof. Siti Zuhro, saya ke Bang Rey dulu. Bang Rey, jadi apa yang bisa kita baca? Ini kemudian mengundang tokoh untuk diskusi, hal yang biasa tentu untuk seorang presiden. Iya. Tapi kemudian dengan judul tokoh oposisi. Mengapa kemudian harus ada highlight itu? Oh, kata oposisi itu kan dimunculkan oleh Pak Sabri kan, dan itu juga sudah dibantah oleh, sehingga saya Pak Prasetyo kan, beliau mengatakan nggak ada namanya tokoh oposisi di situ. Dan saya kira juga nggak ada tokoh oposisi, karena sejauh yang saya kenal kawan-kawan ini memang umumnya belum ada yang sangat kritis kepada Pak Prabowo. Oke. Jadi umumnya itu masih, isunya masih Jokowi itu, mereka ini kan. Kalau ke Pak Prabowo-nya langsung tuh belum. Oke. Gitu. Jadi oleh karena itu memang definisi oposisi saya kira nggak tepat. Tapi itu juga menggambarkan ada sesuatu tuh di internal gitu. Pak Syapri mengatakan ini oposisi, tapi yang lain mengatakan bukan gitu. Iya. Artinya kan ada perbedaan pendapat tuh di dalam tuh. Apa yang bisa Anda baca? Mengapa kemudian Ya, harus kata itu keluar dan direvisi? Dan di semua tempat dalam politik ini kan perlombaan aja kan. Nah, berlomba-lomba siapa yang paling dekat, Oke. kan? Yang paling bisa diandalkan gitu ya, yang paling cepat aksesnya kepada kekuasaan atau otoritas kekuasaan dalam ini presiden. Saya kira itu sesuatu yang mungkin secara alami akan muncul juga di dalam kekuasaannya Pak Prabowo. Gitu Tapi kalau ya. memanggil tokoh yang selama ini mengkritisi, kemudian apa yang kemudian, mengapa harus demikian? Apa keresahannya ya, bisa baru- kita baca dari Presiden? Oposisinya kita selesai ya. Kenapa tiba-tiba diundang gitu? Saya kira Pak Prabowo sedang membaca tren yang makin tidak meningkatnya ketidakpuasan kepada beliau. Ya. Jadi tren ketidakpuasan itu lalu kemudian mendengar bahwa ada pertemuan orang-orang yang sebelumnya ini kan ada pertemuan mereka tuh banyak sekali gitu. Dan oleh karena itulah kemudian diundang ke istana gitu. Nah di dalam kerangka itulah Pak Sapri mengatakan ini tokoh oposisi gitu ya, meskipun kemudian dibantah oleh Pak Prasetyo itu bukan oposisi gitu. Jadi artinya apa gitu? Artinya Pak Prabowo selalu merasa ada sesuatu yang membuat dia galau gitu. Ada yang kurang maksud Anda Bukan dengan kurang, galau. komposisi selama ini? Galau. Ini saya kira ya tipikal Pak Prabowo, hari ini beliau masih pidato lagi kan. Demo boleh, tapi merusak asing, merusak itu anti asing, ya kan? Selalu ada yang terselip di dalam dirinya itu perasaan tidak nyaman gitu. Dan ketidaknyamanan itu sebetulnya bisa bersumber dalam internal dia, tapi kemudian dilempar keluar sebagai isu publik, bukan sebagai isu publik, sebagai seolah-olah persoalannya ada di luar tuh. Padahal boleh jadi itu ada di dalam. Contoh misalnya begini ya. Singkat Bang, contohnya. Contoh nih,
soal malam ini yang mau kita diskusikan reshuffle. Saya kira ada keinginan yang kuat dari Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle, tapi memang beliau nggak memiliki apa yang saya sebut sebagai mentality politik gitu loh untuk melakukan reshuffle ini gitu. Oke. Nah itu efeknya kemudian keluar gitu loh, Mbak. Jadi keluar itu kemudian itu tadi ada asing gitu. Padahal sebetulnya beliau tahu persoalannya ada internal, tapi beliau sendiri nggak punya mentality politik untuk Jadi melakukan maksud Anda yang perubahan. ditembak sebagai asing itu siapa? Bukan ke situnya, itu efek dari menurut saya beliau dia tahu persoalan dia di dalam, tapi beliau nggak punya mentality politik untuk menegur orang-orang yang di dalam ini dan apalagi menggantikannya dalam Oke, konteks reshuffle. baik. Bahkan menegurnya saja menurut Anda. Contoh paling konkret soal ini adalah soal Kapolri. Sudah sejak Agustus orang meminta Kapolri ini diganti, tak pernah sampai sekarang diganti oleh Pak Presiden. Baik, oke. Kemarin Pak Kapolri mengatakan pertahankan dengan darah dan apa namanya? Di Komisi 3 ya? Di Komisi 3 itu pernyataan yang bukan main-main sebetulnya. Oke, baik. Tapi tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo. Oke, Artinya tahan di situ. mentality politik untuk melakukan perubahan internal saya kira nggak cukup di Pak Prabowo. Mas Umam, komentar Anda. Jadi masalahnya di dalam dan ternyata menegur saja kurang berani begitu. Saya pikir beliau memiliki takaran yang cukup proporsional. Artinya bahwa apa yang perlu dikomunikasikan, apa yang perlu ditegur, apa yang kemudian perlu didorong, ada instrumen internal dalam konteks komunikasi politik di dalam kabinet. Dan pengambilan keputusan misalnya dalam memberhentikan beberapa nama yang barangkali secara politik pertimbangannya atau dalam aspek hukum rasanya juga cukup cepat. Oke. Bahkan dalam statement tertentu itu disampaikan tidak butuh waktu terlalu lama, sampai hitungan hari. Begitu ada situasi, kemudian kalkulasinya seperti apa, pengambilan keputusan bisa dilakukan. Artinya bahwa otoritas kekuatan presiden dalam sistem presidensialisme itu betul-betul beliau pegang. Kalaupun kemudian ada rekalkulasi kembali, mencoba untuk menjaga stabilitas politik, kemudian bagaimana soliditas di dalam koalisi, itu bagian dari sebuah konsekuensi kita di dalam menjalankan sistem multipartai. Anda anggap itu sebagai stabilitas politik dan konsolidasi bersama? Bagaimanapun juga itu bagian dari sebuah aspek yang harus dihitung oleh presiden di dalam sebuah ritme demokrasi dengan multiparty system. Oke, jadi kalau Bang Rey mengatakan takut kemudian menegur komposisi kabinetnya? Kalau Pak Prabowo dibilang takut, beliau justru akan menunjukkan tidak akan takut. Tidak akan takut. Bisa dibuktikan. Bang Rey, Yang mana? menurut Anda? tidak Kapolri takut? nggak diganti sama sekarang. Oke, Itu banyak menteri-menteri Itu yang indikasi menurut Anda? iya, banyak menteri-menteri yang salah ngomong nggak ditegur, banyak menteri-menteri yang pakai kekuasaan untuk kepentingan keluarga juga nggak diapa-apain Pak Prabowo. Oke. Itu menurut Anda takut, bukan kemudian soal konsolidasi dan stabilitas tadi? Enggak, itu Kalau ada kata Mas Umam. persoalan satu yang saya sebut dengan mentality politik. Tapi mentality politik itu dibentuk oleh dirinya sendiri sebetulnya. Karena beliau itu sangat konsen pada apa yang ia seringkali sebut sebagai harmoni. Jadi kata harmoni ini membuat Pak Prabowo itu terkungkung dengan sendirinya. Oke. Beliau dibatasi oleh apa namanya itu ya, kesadaran harmoni yang ia bangun sendiri gitu loh. Jadi bahasanya mungkin beliau dipenjara oleh kata harmoni itu sendiri gitu. Tahan di situ, penjara oleh harmoni. Mas Irawan, tanggapan Anda? Sebenarnya dengan intensitas proses reshuffle kabinet telah berlangsung 4 jilid kali. dan ini dikatakan masuk jilid kelima, sebenarnya tidak tergambar apa yang dikatakan oleh Bang Rey tadi bahwa ada ketakutan bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Saya kira tidak dengan ukuran intensitas proses reshuffle tadi. Sehingga apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh presiden misalnya dengan mengundang, katakanlah menggunakan bahasa yang dikatakan oleh Mensesnek itu mengundang pakar, justru saya melihatnya bahwa itu adalah bagian dari keterbukaan presiden untuk kemudian mendengar masukan dari berbagai pihak. Artinya bukan hanya orang-orang yang dianggap berada dalam lingkaran presiden ataupun partai-partai politik pendukungnya, namun juga tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memang pakar dan bisa memberikan masukan. Yang kedua memang kalau sekali lagi bahwa bagi kami anggota DPR dan bagi kami anggota fraksi Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi besar presiden, bahwa yang pasti ini pasti telah berulang kali disampaikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian
menteri-menteri itu adalah bagian dari hak subjektif presiden untuk kemudian melakukan penilaian terhadap para pembantunya gitu. Nah, beda halnya misalnya ketika jabatan-jabatan lainnya, misalnya apakah dubes dan lain-lain, kan harus berkonsultasi dengan DPR atau kemudian harus mendapatkan berkonsultasi pertimbangan, terus kemudian Panglima TNI atau Kapolri tadi terkait dengan perlunya ada persetujuan DPR atau kemudian lembaga-lembaga negara yang diharuskan untuk DPR ikut memilih sebagai bagian dari check and balance tadi. Dan oleh karena itu bahwa kaitannya dengan proses reshuffle menteri atau wakil menteri, ya kita serahkan saja kepada presiden, meskipun memang menjadi hal wajar juga ketika kemudian publik memperbincangkan ini. Kalau kemudian kita lihat dari pola reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden, misalnya dalam konteks mengisi yang kosong, itu pernah yang dilakukan oleh presiden, atau kemudian menambah wakil menteri karena dianggap sebagai satu kebutuhan, itu juga pernah dilakukan oleh presiden. Oke, menarik. Saya garis bawahi, berarti yang kosong ini bisa menjadi momentum atau tidak, tapi tahan dulu, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Prime Plus.